penebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran dakwah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, para santri Ma'had Riyadul Quran, para wali. Ini Kudus kan kota wali ya. Saya ngomong dengan para wali ini sekarang. Anak kasih PR sekarang. Nanti PR-nya dijawab setelah pengajian. Ya, insya Allah anak kasih hadiah. Ada 3 pertanyaan yang bisa jawab. Anak kasih hadiah, insya Allah. Ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 5 nama ulama yang nanti anak sebutkan di pengajian. Terserah mana saja, ulama dari imam madhab, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dari ahli hadis, terserah, sebutin 5. Kalau ngerti nama lengkapnya, kalau ngerti tahun wafatnya, silahkan dijawab. Kalau tidak, minimal namanya. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 trik menghafal Al-Quran. Nanti akan kita bahas insyaAllah. Ini antum catat sekarang. Yang ketiga, antum sebutkan 2 perkataan ulama. Perkataan apa saja, pakai bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Yang penting antum bisa menyebutkan perkataan ulama, siapa, kata-katanya apa. Baik. Nah, ini untuk muqaddimah, antum ikuti nanti. Ana biasanya kalau ngomong tidak beraturan, kesana kemari, ya. Maka antum catat yang kira-kira antum bisa, mungkin manfaatnya antum bisa dapatkan. Dulu sebagian ulama mengatakan, ini yang ngomong bukan ulama tapi seorang raja, tapi rajanya dekat dengan ulama. Namanya Khalifah Al-Ma'mun. Dia bilang ke anaknya, "Uktub ahsana ma tasma' wahfaz ahsana ma taktub wa haddith ahsana ma tahfaz." Faham enggak? Ya, beliau mengatakan, tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. Kemudian hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. Kemudian sampaikan yang terbaik dari yang kamu hafal. Anak ulangi. Ya, ini pesannya disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Taqyidul Ilm. Al-Khatib Al-Baghdadi seorang ulama ahli hadis, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, hidup di negara Irak, wafat tahun 463 Hijriyah. Bukunya banyak. Di antaranya Taqyidul Ilm. Judulnya ilmu itu ditulis. Orang kalau punya ilmu tidak ditulis hilang. Ya, baik. Beliau penukil perkataan khalifah tadi, Al-Ma'mun, ketika mesenin ke anaknya.
Ya. Tulis yang terbaik dari yang kamu dengar. Hafalkan yang terbaik dari yang kamu tulis. Kemudian sampaikan yang terbaik dari yang kamu hafal. Berarti orang belajar itu tingkatannya yang pertama nulis. Kalau orang mau belajar tidak ada yang ditulis, berarti kayak orang mau nangkep ikan tapi nggak punya tempat. Tangkep ikan dapat satu, mau nangkep lagi pakai tangan satunya, mau nangkep lagi dia pakai tangan yang sudah ada ikannya. Ikan kedua belum tentu tidak dapat, ikan yang pertama bisa lepas, nggak ada apa-apanya. Berarti ilmu kita mengambang. Ya, padahal dulu para ulama mengatakan ini istilah ahli hadis. Istilah ahli hadis ketika mereka akan menulis, idza katabta faqammish wa idza haddathta fafattish. Kalau kamu mau nulis ilmu, kamu bisa tulis semuanya. Ketika kamu akan ajarkan, kamu harus milih ilmu yang mana yang pantas diajarkan. Ya, berarti orang belajar itu harus nulis. Kalau tidak nulis, ilmunya ngambang. Baik, antum punya tulisan, nanti antum balik ke kamar. Tulisan ini mungkin antum akan dapat setelah lulus 6 tahun berikutnya. Bahkan sampai 20 tahun berikutnya. Saya kemarin pindahan. Bukan saya yang pindahan, tapi buku-buku saya pindahkan. Dari Banyuwangi ke Jember itu ada 105 kilo itu. Buku yang sudah lama tersimpan di kerdus ketika saya masih belajar di kelas 2 SMP. Berarti sudah ada sekitar 20 tahunan lebih. Ya, saya kelas 2 SMP itu tahun 98. Ya, dan saya dapat catatan itu ternyata masih ada. Baik, antum tulis, ilmu antum nancep di situ. Setelah antum tulis, antum bisa hafalkan, ilmu antum semakin mantap. Dan memang ilmu itu yang dihafal, bukan sekedar ditulis. Nggak nulis, nggak ngapal, antum kayak nggak punya apa-apa. Ya kan? Orang bilang, tempat itu bukan orang, ini ulama ya. Ini antum bisa ingat-ingat. Seorang ulama mengatakan, tempat menyimpan ilmu itu ada 2. Yang pertama, fis sudur. Tempatnya di dada. Maksudnya di otak dan dihafalkan. Yang kedua, tempat menyimpan ilmu fis sutur. Di tulisan. Berarti orang itu bisa menyimpan ilmunya dalam buku kalau seandainya dia tidak hafal. Ada manfaatnya? Besar manfaatnya. Ada orang tiba-tiba sakit. Na'udzubillah la qadarallah. Kecelakaan. Kemudian otaknya terganggu. Barangkali kita pernah mendengar ada orang ketika memberi jawaban. Ditanya tentang hukum fikih, dia berbeda jawaban. Sebelum kecelakaan dan setelah kecelakaan. Berarti yang benar yang mana? Kita akan katakan yang ada dalilnya, betul. Tetapi sekarang orang ketika berubah, jawabannya berubah. Kok bisa beda jawabannya? Orang itu maklum habis sakit. Nah, berarti orang tidak percaya ketika dia sudah sakit. Lalu jawaban dia yang belum sakit di mana? Itu ada di tulisan. Yang dijadikan jawaban dan pegangan sebelum sakit. Di mana? Di tulisan. Zaman sekarang ada rekaman. Berarti di rekaman dijadikan pedoman. Ya, dulu di zaman ulama ahli hadis ada orang yang modelnya seperti ini. Namanya al-mukhtalitun. Orang yang hafalannya kacau. Kenapa hafalannya kacau? Bisa jadi karena banyak kerjaan. Tadinya nganggur, bukan nganggur, tapi dia belajar bisa fokus dan konsentrasi. Yang kedua, dia sibuk untuk dikasih amanah jadi seorang qadhi.
hafalannya kacau karena terlalu sibuk. Ana bilang, antum sekarang fokus belajar, besar, banyak amanah. Bisa jadi hafalan antum kacau, tapi buku itu bisa membantu antum. Baik, ala kulli hal, kita katakan manfaatnya besar ketika orang punya tulisan, tapi kalau seandainya dia bisa dukung dengan hafalan, maka ilmu itu lebih bermakna. Ada nukilan dari seorang ulama Malikiyah, ini anda dengar dari Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, beliau mengatakan sebagian ulama Malikiyah menyebutkan kanal ilmu fi sudurir rijal. Dulu ilmu itu ada di hati kaum muslimin. Mereka hafalkan itu. Thumma intaqalat ila butunil kutub. Kemudian ilmu itu berpindah. Ilmu itu berpindah ke lembaran-lembaran buku. Thumma sarat mafatihuhu fi sudurir rijal. Setelah itu poin-poinnya yang dihafalkan oleh orang setelahnya. Berarti dulu lebih bagus dari sekarang. Dulu orang ngapalin semua. Setelah orang mulai lemah hafalannya, maka mereka mulai nulis. Dan nulis itu lebih rendah dari menghafal. Setelah mereka nulis, mau ngapalin, ternyata kemampuannya sudah banyak menurun. Maka yang dihafalkan adalah poin-poinnya saja. Ketika dulu yang dihafalkan banyak sekali, sekarang yang dihafalkan tinggal sedikit. Ada orang tidak nulis, tidak hafal. Ya. Dulu Imam Bukhari, hafalannya kuat. Beliau datang ke majelis-majelis hadis di Irak. 15 hari tidak membawa kitab. Sampai orang-orang kritik, ente ngabisin waktu, masa datang ke sini tidak membawa buku? Maka Imam Bukhari mengatakan, qad aktsartum alai. Kalian ini banyak mengkritik ana tidak tulis, ana tidak tulis. Hatu ma katabtum. Kalian yang nulis coba lihat apa yang kalian tulis hadis-hadisnya. Maka ketika mereka keluarkan lembaran itu, ada sekitar 15.000 hadis mereka sudah tulis. Disebutkan 15.000 hadis itu sanad-sanad isinya. Kemudian mereka baca, dan Imam Bukhari membaca 15.000 riwayat itu dari hafalannya. Sampai sebagian yang nulis membenarkan catatan mereka dengan hafalan Imam Bukhari. Baik. Beliau punya murid namanya At-Tirmidzi, yang punya kitab Sunan At-Tirmidzi. Beliau sama. Satu hari beliau pengen ketemu dengan seorang guru. Guru ini mau naik haji. Kata Imam Tirmidzi, saya pernah menulis dari guru saya ini riwayat hadis sampai 2 jilid. Jadi dulu para ulama ketika belajar, mereka rata-rata membawa kitab. Ketemu guru, mereka akan membaca kitab itu. Dan ahli hadis, mereka akan meriwayatkan riwayat-riwayat yang dikumpulkan dari satu orang guru, nanti dibacakan. Belum tentu dia dengar dari guru langsung, tapi dengar dari muridnya guru itu. Ketika ketemu dengan guru itu, langsung nih ketemu langsung sama yang punya riwayat. Imam Tirmidzi punya buku 2 jilid, isinya kumpulan hadis dari salah seorang syekh. Ketika beliau mendengar berita bahwa gurunya ini akan berangkat haji, tak temuin aja. Kemudian beliau izin, Syekh, ana punya 2 jilid dari hadis-hadis riwayat antum, ana minta izin, ana bacakan. Boleh? Ketemuan besok. At-Tirmidzi rahimahullah sampai di rumahnya, dibuka bukunya, ternyata salah bawa buku. 2 jilid, kertasnya kosong. Akhirnya nggak enak dia. Datang aja dengan kertas kosong itu, kemudian beliau membaca, tapi dari hafalan. Membaca dari hafalan. Gurunya dengerin, nggak ngangka kalau ternyata dia ngafalin. Tapi akhirnya gurunya ini melihat ke lembaran yang disampaikan Imam Tirmidzi. Kok putih, nggak ada tulisannya. Maka gurunya marah.
Gurunya kemudian mengatakan, "Ama tastahi minni qad dhayya'ta awqati." Kamu enggak malu sama saya? Kamu menghabiskan waktuku, sia-sia semua waktuku. Syekh Afwan, ana tadi rencana membawa 2 jilid itu. Qadarullah salah bawa. Tapi saya sudah sampaikan, yang saya baca itu riwayat antum semuanya. Maka kata gurunya, kamu sudah hafalkan sebelum kamu datang ke sini? Enggak. Saya memang sudah hafalkan sejak lama. Masa kalau antum mau, silahkan antum menyampaikan kepada aku hadis yang lain. Maka disampaikan ada sekitar 10 hadis bukan yang ada di dalam 2 jilid itu. Pakai hafalan semua. Imam Tirmidzi mendengar, langsung diulang, langsung hafal. Kata gurunya, "Asyhadu annaka lasta mithlaka ahad." Ya, aku bersaksikan, aku tidak punya murid seperti kamu memang hebat. Ya, zaman sekarang banyak orang yang punya gaya seperti Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Iya kan? Kalau tidak hafal, tidak nulis. Kan jadi kelihatan Masya Allah kayak Imam Bukhari zaman ini. Imam Bukharinya kudus. Masya Allah. Baik, ikhwas sekalian. Ana bilang, kalau orang sudah punya hafalan, maka ilmu ini dibawa kemana aja bisa. Antum pulang, ditanya orang, antum bisa jawab. Karena ilmu antum di otak. Otak itu di mana? Di sini apa di sini? Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau punya buku. Ibnul Jauzi ini meninggalnya tahun 597 Hijriah. Kalau tidak salah ya, ana nggak hafal banget. Ibnul Jauzi ini wafat tahun 597 kalau tidak salah. Beliau punya buku namanya Dhammul Hawa. 1 jilid, mungkin sekitar 80 halaman aja. Itu ada beberapa riwayat pakai sanad. Ya. Jadi, Dhammul Hawa, celaan untuk orang yang mengikuti hawa nafsu. Beliau sebutkan ada beberapa pembahasan aja. Pembahasan pertama dibahas tentang akal. Akal itu di mana tempatnya? Dan akal itu apa? Disebutkan akal adalah bagian dari organ tubuh yang bisa menyimpan memori berbagai informasi kuat. Tetapi sekarang tempatnya di mana? Di kepala. Kalau dalam istilah kedokteran katanya ada namanya mukh. Mukh itu yang kalau kita gambar di gambar-gambar itu kalau di TV itu kan kepala itu tempurungnya terus dalamnya ada yang kayak gini gitu. Kemudian setelah itu di mukh itu ada mukhaikh. Otak yang kecil sekali. Katanya itu kalau kepukul kemudian agak goncang orang bisa jadi edan katanya. Wallahu alam. Baik, tetapi sebenarnya akal yang dipakai untuk memahami agama yang mana? Ini banyak orang punya ini katanya IQ-nya sampai lebih dari rata-rata, tapi kok nggak beriman? Kok tetap kafir? Sudah profesor, sudah botak. Kurang apanya? Ini biar otaknya biar kelihatan ini. Jadi botak rambutnya nggak ada tuh. Tapi kok tetap nggak beriman. Berarti ada yang error. Hatinya di mana? Allah menyatakan, fa innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Karena kebutaan itu bukan buta di mata, tetapi buta di hati yang ada di dada. Berarti otak ada di sini. Ibnu Jauzi kenapa menyebutkan itu? Ibnu Jauzi mengatakan hukum asalnya orang punya otak yang bermanfaat ya. Kalau otak yang enggak bermanfaat itu murahan. Ya. Orang punya otak yang disebut sering dalam buku ulama al-aqilu man arafa nafsahu. Ini ada perkataan dari Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali muridnya Ibnu Qayyim. Wafat tahun 795 Hijriah. Ibnu Rajab mengatakan al-aqilu man arafa nafsahu wa la yaghurruhu madhu man la yakhburuha. Orang berakal adalah orang yang ngerti siapa dirinya. Dia tidak peduli dengan pujian orang yang tidak ngerti terhadap dirinya. Wah, antum Masya Allah ilmu antum banyak. Padahal kita ngerti, kita ini sebenarnya bodoh. Dan orang yang berakal, dia tidak tertipu dengan pujian orang karena dia lebih ngerti terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Ya kan? Baik, yang jelas akal ini kalau bermanfaat
dia tidak bakal gampang dipengaruhi oleh orang lain. Baik, tetapi kenapa ada orang yang berakal tapi ternyata salah? Bahkan kadang-kadang kesalahan itu fatal dan parah. Na'udzubillah. Orang punya ilmu agama, hafalan Qur'annya banyak, bahasa Arabnya fasih, ternyata na'udzubillah berzina. Hancur sudah. Murid-muridnya saja malu dibilang anak muridnya ustadz itu, na'udzubillah. Kenapa? Karena jatuh pada kesalahan fatal. Punya akal dia? Punya. Tapi akalnya keganggu dengan hawa nafsu. Baik, apakah hawa nafsu ini semua orang bisa kena? Jawabannya iya. Tidak ada yang bisa menjamin dia akan kena hawa nafsu. Ibnu Al-Jauzi rahimahullah dalam kitab Dhammul Hawa, beliau menyebutkan salah satu tokoh yang ada di situ namanya Saleh Al-Muadzin. Saleh Al-Muadzin adalah tukang adzan yang sudah ada sekitar 20-an tahun menjadi tukang adzan. Siapa yang tahu dia akan mati kafir. Sepanjang umurnya jadi orang yang kalau kita bilang lambang kesolehan, iya, tukang adzan yang datang sebelum waktunya. Dan dulu orang adzan naik ke menara iman, menara adzan. Ya. Dia naik ke atas dan biasanya orang kalau naik ke menara dia bisa melihat ke sekitarnya, ya kan? Apalagi rumah yang atasnya tidak sempurna. Rumahnya bagus kayak hotel, tapi nggak ada atapnya, gimana, jelek kan? Ya. Tapi kalau orang zaman dulu punya rumah, rumahnya apa adanya, jarang hujan juga, sehingga bikinnya tidak sempurna banget. Subhanallah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, sampai beliau pernah memberikan instruksi kepada gubernur Mesir. Beliau dengar dari Madinah ada salah satu rakyatnya di Mesir bikin rumah tingkat, langsung beliau kirim surat kepada gubernur Mesir, kalau suratku ini datang ke kamu, langsung kamu tunaikan, rumah itu hancurin. Dia hanya ingin melihat aurat saudaranya atau tetangganya dengan membuat bangunan tingkat di zaman itu. Baik, maka di beberapa buku fikih disebutkan adab seorang tukang adzan. Dia harus menjaga pandangan, terutama ketika dia naik menara. Ketika melihat rumah orang lain, Saleh Al-Muadzin naik menara. Kemudian dia melihat di sebelahnya ada rumah seorang Yahudi. Kelihatan perempuan atau anaknya cantik banget. Gak sabar dia. Gak sabar turun. Kemudian ketuk rumah itu dibuka oleh perempuan itu tadi. Langsung dia rangkul perempuan itu. Kemudian perempuan tadi mengatakan, kamu ini dikenal dengan orang yang menjaga amanah. Ini adalah khianat. Kamu terkenal dengan amanah, tapi ini adalah khianat. Dia mengatakan, ana nggak peduli, ana mau kamu. Akhirnya perempuan tadi mengatakan, bapakku nggak ada. Aku harus minta izin ke bapakku, tapi aku yakin kamu ini orang Islam, aku orang Nasrani atau orang Yahudi, orang Yahudi. Nggak bakal aku diizinkan. Tapi terserah kalau kamu memang mau, saya pengen kamu mengikuti agamaku. Dia mengatakan, aku kufur dengan la ilaha illallah. Ini tukang adzan tadi. Tukang adzan tadi mengatakan, siap, aku kufur dengan la ilaha illallah. Sudah. Kata perempuan tadi, aku tahu kamu ngomong itu biar aku mau sama kamu. Tapi aku pengen bukti. Apa yang kamu mau? Aku punya makanan yang biasa kita sajikan. Makanan haram. Kemudian aku minum khamar. Kamu minum kalau memang kamu mau. Langsung dia makan itu daging haramnya itu babi, kemudian dia minum khamar, mabuk dia. Perempuan tadi masuk ke rumah, laki-laki yang sudah mabuk ini pengen masuk lagi. Dia bilang, tunggu bapakku. Bapakku datang, kamu bisa ngomong langsung ke bapakku. Kamu sekarang tunggu bapakku di atas loteng. Dia sudah biasa naik menara. Maka dia naik ke atas menara karena mabuk, jatuh dia. Tek, mati. Jatuh, mati, datang bapaknya. Tanya ke anaknya, ini ada apa?
tadi bapakku, ini ceritanya begini-begini, ini orang tukang adzan di sebelah, dan dia tadi hampir ngapa-ngapain sama aku, dan sudah ceritanya sudah secara lengkap. Bapaknya panggil orang sekitar, diceritakan pula kisah itu, sehingga semuanya tidak lagi memperdulikan. Yang muslim gak peduli sama dia karena dia sudah murtad. Orang yang tidak muslim, yang satu agama dengan perempuan ini juga tidak mau membela orang ini. Diangkat dia di padang pasir, dibuang jasadnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, dan kisah ini nunjukin bahwa orang punya akal kadang-kadang kalah dengan hawa nafsu. Baik, kembali kepada ilmu. Ilmu itu kalau tidak disimpan di otak dan akal, maka ilmu ini lemah sekali. Kalau seandainya ilmu tidak disimpan dalam otak dan akal, maka setidaknya kita punya tulisan. Kalau enggak ini. Syukur bisa dua-duanya. Tetapi memang kaidahnya, kalau kita tidak mengikuti cara ulama, kita gagal. Baik, kita katakan ini adalah muqaddimah. Orang belajar dia harus punya yang tadi. Baik, saya katakan, ana ucapkan selamat kepada antum. Di umur ini antum bisa di pesantren. Sekarang ana ceritakan, ini sering ana nukil-nukil ya, yang pernah terjadi di sekolahan, bahkan kuliahan. Orang yang dia terpapar kebiasaan harian melihat HP, game online, sampai tidak mau mengorbankan waktu, biarpun hanya untuk buang air. Ada seorang mahasiswa, dia suka main game online. Karena dia tidak mau waktunya hilang, akhirnya dia ambil botol. Ini dia pengen kamar mandi ini. Pengen kamar mandi, tapi karena dia tidak mau kehilangan waktu untuk main gamenya, dia ambil botol. Dia buang air di tempatnya. Setelah itu botolnya dibuang, dia lanjut dengan main gamenya. Baik, ini salah satu kejadian nyata. Ya. Yang kedua, ada sebagian mahasiswa di kelas, dia diem, kelihatan kayak khusyuk, tapi ternyata tatapannya kosong. Kita jelaskan, Masya Allah semangat sekali, kayak ngapain ya sudah. Ternyata di depan, tapi ternyata tatapannya kosong. Yang lain, ada yang tidak kosong tatapannya, tapi duduk di belakang, bawa HP, dan omongan kita kayak nggak nyampe ke dia. Saya singgung pakai bahasa Arab. Saya pengen kalau saya mau mulai ngajar, yang punya HP ditutup dulu HP-nya. Tapi saya ngomong pakai bahasa Arab. Maksud anak, saya pengen nyinggung dia nih. Kayak nggak dengar juga dia. Padahal teman-temannya sudah mulai ngerasa. Kayaknya Ustadz ini pengen ngomongin yang lagi main HP. Tapi ternyata yang sedang anak tuju itu, dia asik dengan dunianya. Khair. Anak bilang ke sebagian mahasiswa, coba kamu baca. Kemudian sambil dengar dia, anak pindah, kamu baca. Nah, ketika saya suruh kelihatan kayak kelas sudah mulai antrian membaca, saya datang ke belakang, kemudian saya mulai ngawasi dari belakang, mendekat, ternyata dia sedang melihat acara YouTube. Ya, itu di tengah pelajaran. Saya bilang, kok bisa-bisanya saya ini dengan teman-teman mempelajari ini biar kamu paham, kamu sekarang begini. Dia kayak gak nyambung sudah, gak nyambung. Saya bilang ini korban HP. Saya bilang, saya pernah ditanya seorang wali santri, Ustadz, anak saya ketika liburan pesantren, kok saya harapkan dia sholatnya sudah disiplin, tepat waktu, dan dia nggak usah disuruh berangkat. Kok ternyata kebalikannya? Tidur, dibangunin susah, sampai saya kadang-kadang merasa jangan-jangan saya gagal nyekolahkan anak di pesantren. Yang kedua, anak saya ini pulang dari pesantren liburan seharian pegang HP. Seharian pegang HP.
Sampai dia ingin ngajak ngobrol anaknya susah. Sebagian orang bilang, meskipun sebagian orang yang Anda bilang ini sebagian ustadz, menyimpulkan bahwa pendidikan pesantren yang terlalu disiplin dan galak kadang-kadang menghasilkan santri yang pengen meluapkan, mengekspresikan kebebasannya. Baik, kritikannya kayaknya pesantren terlalu disiplin, salah. Saya katakan itu kesimpulan dia. Bebas aja orang pengen punya penilaian. Tapi kita katakan alhamdulillah Bapak punya anak main HP pas liburan aja. Coba bayangkan kalau anak antum di rumah tanpa sekolah di pesantren, mungkin main HP bukan pas liburan aja, pas sekolah kayak gitu juga. Sekarang antum lihat santri di pesantren sholat tepat waktu, liburan capek sampai tidak bisa bangun, dibangunin susah sekali. Kalau dia sekolah di luar, mungkin saja bukan tidak sholat jamaah, kalau perlu tidak sholat. Waktu saya masih belum kenal itu HP Android, ya, ada beberapa orang tokoh parenting tuh, ahlul parenting wal jamaah, mereka bilang anak yang susah diajak berpikir karena mereka ternyata kelamaan menonton. Dulu zamannya nonton TV, gini pasif sampai sekolah bengong. Subhanallah, corona betul-betul membuat itu lebih dikenal lagi. Guru-guru bilang susah banget membuat anak ngerti, nyambung, perhatian. Kenapa? Selama corona mereka melihat dan nonton lebih banyak karena belajar pun pegang HP, ya kan? Anak bilang pendidikan di pesantren yang membatasi santri dari HP ini salah satu cara berhasil, kita bilang. Karena fokus kita akan lebih tertuju untuk hafalan, untuk pelajaran. Alhamdulillah, anak coba sekarang, anak lihat antum ini Masya Allah kan. Anak yakin kalau di luar, di usia yang sama, boro-boro ada pengajian. Kalau ada pengajian, lalu ada anak SMP nulis kayak gini. Kayaknya mustahil. Pesantren seperti ini bisa. Kok bisa? Iya, karena memang latihannya dijauhkan dari HP. Antum bersyukur kepada Allah. Yang kedua, drama awal tahun, orang mondokin anak, dan anak ninggalin orang tua. Kalau dibikin konten Instagram, laku tuh. Ya, coba Ustadz Muhammad nanti, beliau kan bagian Menteri Agamanya sini ya. Ya. Coba anak-anak satu santri itu gimana, kangen nggak sama orang tuanya, nangis, langsung viral itu mungkin pondok Riyadul Quran. Ya. Baik, kita katakan jangankan antum di pesantren, kampus, sekelas perguruan tinggi, awal tahun ajaran kita hampir tiap tahun lihat orang tua ngelepas anaknya. Ini Salim nih anaknya ini, orang tuanya mau pulang lepas anaknya, nangis. Kita lihat ya ini orang sudah tua. Ya, maksudnya mahasiswanya nih. Mahasiswa sudah tua, dilepas orang tuanya nangis-nangis. Ya Allah mau kuliah gitu. Maksudnya antum nggak usah heran, itu wajar. Nangis itu biasa karena tidak kerasan, wajar. Tapi orang nggak kerasan terus pulang, wah cemen. Ya, waktu saya kelas 2 SD, teman-teman saya bilang, kamu masih tidur di rumah. Biasa kita di kampung itu kita tidur di masjid. Kalau kita sudah mulai masuk sekolah itu, kita sering tidur di masjid. Kalau ada yang masih tidur di rumah, oh masih minum susu ibu ya. Benar kayak begitu. Artinya sekolah di pesantren adalah hal yang wajar dan biasa. Apalagi anak laki-laki masih tidur sama orang tua. Malu lah gitu. Baik, tetapi anak akan kaitkan dengan perkataan seorang ulama dari ahli hadis namanya Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Wafat tahun 233 Hijriah. Beliau mengatakan arba'ah la tu'nisu minhum rusyda. Ada 4 orang kamu enggak usah harapkan kehebatan dia. Enggak bisa jadi orang. Nah, kalau enggak jadi orang jadi apa? Enggak, maksudnya enggak akan hebat dia. Enggak akan hebat. Baik, yang pertama Harisud Darb. Tukang ronda. Tukang ronda ada manfaatnya. Tetapi namanya ronda itu biasanya dicari orang yang bukan orang cerdas, orang yang
wawasannya tinggi. Enggak, ronda itu biasanya orang-orang yang memang ya kerjaannya gitu-gitu aja gitu. Ini jadi orang hebat? Enggak biasanya. Yang kedua, munadil qadhi. Munadil qadhi ini seorang karyawan, tugasnya di pengadilan, dia manggil siapa narapidana berikutnya, sini, catat namanya, duduk di situ, kemudian disebutkan kesalahannya 1, 2, 3, hukumannya apa? Hukumannya 1, 2, 3. Selesai, ketok palunya hakim, dia keluar. Nah, sekarang dia panggil narapidana berikutnya. Sudah, itu berpuluh-puluh tahun ya kerjanya gitu doang. Dia nggak mikir, dia cuma ada kertas dibaca. Artinya para ulama mengatakan orang yang seperti ini nggak capek, tapi nggak bakal bisa jadi hebat. 3, Ibnul Muhaddis. Ibnul Muhaddis anaknya ahli hadis, maksudnya anaknya ulama. Disebutkan oleh para ulama tafsirnya anak ustadz, anak kiai, anak ulama. Kalau ustadz itu kan biasa dikasih penghormatan. Masya Allah ustadz, ini Fadl ustadz, oh Fadl ustadz, apa ada? Kasih orang. Anaknya ngikutin fasilitas bapaknya biasanya. Meskipun ada yang tidak biasa. Tapi kata-kata biasanya itu kan jadi standar. Akhirnya para ulama pun demikian. Mereka mengatakan anak seorang ulama kadang-kadang tidak sehebat ayahnya. Karena dia dibayang-bayang ayahnya. Memang ada sekelas Abdullah bin Imam Ahmad, Saleh ibn Imam Ahmad. Mereka anaknya bapaknya. Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'idnya ahli hadis, bapaknya ahli hadis. Suhail ibn Abi Saleh dari ayahnya Saleh As-Samman, dua-duanya ahli hadis. Ada orang modelnya begitu. Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya. Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya. Ini semua keluarga ahli hadis. Ada yang modelnya begitu. Tetapi lebih banyak adalah orang yang ternyata anak guru, anak seorang alim, nggak kelihatan dia belajarnya. Baik. Yang keempat, saya sebutkan 4 kan. Yang keempat, rajulun yaktubu fi baladihi wala yarhalu fi talabil hadis. Orang yang cuman belajar di kampung saja, tidak mau merantau keluar kota untuk belajar hadis. Karena kita katakan dulu ulama, mereka mau safar, mau melancong, mau pergi kemana, ya memang ilmu mereka belajar hadis, riwayat yang mereka cari. Ya, sekarang orang belajar agama, kalau seandainya di kampung tidak ada, maka dia perlu mencari di luar. Dan ini rata-rata dapat kita lihat prakteknya di pesantren. Dari luar jauh, kemudian dia sabar 3 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Kemudian pulang, alhamdulillah sukses, kelihatan hasilnya. Sementara ada orang yang bertahan, sekolahnya pokoknya nggak mau berpisah sama orang tua, di situ aja, meskipun di kampung yang terbelakang. Anak cerita waktu orang tua anak sekolah SD, mau lanjut SMP aja, kampung orang tua anak itu masih anak datengin itu. Kampung banget memang, 14 kilo dari kota, naik ke gunung gini. Kita waktu pertama datang ke sana aja, kebanyakan rumah nggak ada kamar mandinya. Jadi kita kalau mau bersemedi itu tengah malam harus ke sungai. Ya, susah banget. Itu saking kondisinya begitu. Itu tahun 96. Tahun 96. Tahun ketika ayah saya masih kecil. Wah, gimana mungkin kayak hutan. Baik. Orang-orang kampung situ kebiasaannya lulus tani. Nikah, sudah. Sampai keluar desa itu mau belajar lagi hampir nggak ada. Ayah saya waktu itu, ayah saya anak kiai. Saya gini-gini Gus saya ini. Ya. Di sini juga banyak Gus, masya Allah. Antum juga nggak usah Gus-Gus, antum kan wali. Dan ayah saya orang tuanya kiai, kiai di kota. Tapi di situ ada cabangnya. Lalu ayah saya ini ditinggal wafat oleh abinya ketika beliau masih kecil. Akhirnya pamannya bilang, kamu kalau di sini, kamu gak bakal berkembang. Kamu harus sekolah jauh. Betul-betul itu diantar oleh pamannya dan qadarullah masyafa'al. Dan ini ada hikmahnya juga. Pamannya tidak punya anak. Ketika Mbah Ana mau wafat, dia bilang ke pamannya abi ini, anak titip anak saya. Akhirnya dia pondokkan. Padahal dia gak pernah mondok.
Diambil abi ana di luar, di sekolah di luar. Di sekolah di luar waktu itu zaman PKI. Zaman PKI di Banyuwangi itu orang yang sudah punya beras tidak boleh dibawa keluar dari Banyuwangi. Itu sampai subhanallah ada beberapa kejadian yang memang itu semuanya ya karena kondisi waktu itu. Ya di Banyuwangi banyak juga sihir-sihir apa segala macam, sampai termasuk di antara kisahnya itu paman abi anak ini bawa beras, kemudian ada yang periksa, kamu bawa apa ini? Enggak, ini cuma jagung. Kalau jagung biasa keluar, orang mau lihat, cek, coba gini, kakinya dipukul, turun. Mbah Ana atau paman abi anak ini waktu datang orang yang mau ngecek itu ini beras atau bukan tuh, mau dibuka gini, dipukul kakinya, turun. Bukan takut, ini kayaknya pakai sihir katanya. Pakai sihir, orang turun sudah. Tapi maksudnya waktu itu orang masih punya ilmu-ilmu kayak begitu itu, tapi ternyata paman abi anak itu bilang, Le, kamu nggak bakal sukses kalau masih tetap bertahan di kampung. Ya kayak teman-teman kamu itu harus merantau biar kamu sukses. Sampai akhirnya orang tua anak berpindah dari Banyuwangi ke tempat yang dekat tapi luar. Kemudian dia pindah ke Jogja, kemudian ke Sumatera, kemana-mana, dan punya prinsip setelah itu anaknya harus di pesantren begitu lulus SD. Semua anaknya 7, bahkan dari yang kedua 8, kita bersaudara 8 ini semua di pesantren, lulus SD, pesantren semua. Nangis-nangis kita nggak kerasan kita, nggak ada jaminan atau toleransi. Oh mungkin belum siap, belum apa, nggak ada. Anak abi lulus SD, sekolah semuanya keluar. Nangis gak nangis biar terserah. Kamu gak kerasan di pesantren ini, kamu jalan kaki di atas katanya. Ya, subhanallah. Ini kita rasakan ternyata gaya militer gitu berhasil. Ya, anak rasakan bahwa ternyata sebagian besar anak ketika dipaksa oleh orang tua menjadi terbiasa. Sebagian orang bilang, anak pernah dengar sendiri. Anak saya sudah besar. Maksudnya besar itu kelas 6 SD. Saya tidak bisa memaksa dia. Dia milih sekolahan, saya tidak akan memaksa. Saya ingin memperhatikan, mengapresiasi pilihan dia. Mau sekolah di mana nak? Sini. Oke, silahkan. Ternyata dia memanjakan anaknya manja banget. Padahal guru dia. Maka kita katakan, kita beruntung dan bersyukur kalau punya orang tua yang dia siap untuk maksa anaknya sekolah. Tidak apa-apa, kita terpaksa. Tapi nanti satu saat kita akan merasakan bahwa ternyata itu yang baik. Kita kan belum ngerti, orang tua lebih pengalaman. Dan jelek sekali orang tua kalah sama anak itu tidak bagus banget. Kita punya pengalaman, anak dipahamkan. Nak, yang bagus itu seperti ini. Kamu sekarang banyak protes, terserah kamu. Tapi kamu harus ikut ayah. Sekolah di sini. Nanti satu saat kamu akan tahu ternyata bapakmu yang benar, gitu. Dan ini sekarang sudah luntur. Anak mau cerita sama antum, dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ngajarin budaknya untuk ngapalin Quran dan hadis sampai kakinya diikat. Ya, yang cerita yang kakinya diikat namanya Ikrimah, maula Ibnu Abbas. Dia mengatakan, "Kana Ibnu Abbasin yaj'alu fi rijlayya al-kabla ala an ahfadhal Qur'ana was sunan." Dulu Ibnu Abbas ngikat kakiku sampai aku bisa hafal Quran dan hadis. Coba sekarang santri Riyadul Quran diikat aja kalau nggak hafal tuh, kayaknya langsung jadi ulama semua itu. Ya, maka kita bilang kalau memang harus ditegesin, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang kadang-kadang dipukul, itu tidak apa-apa. Yang penting kan pukulannya bukan pukulan Habib Nurma, siapa itu? Antum pada hafal ya. Enggak kayak gitu. Itu bukan dipukul seperti itu. Terlambat sholat, dipukul pakai sajadah, jedet kayak gini. Jangan terlambat. Tidak apa-apa. Itu nanti besok dia sudah tidak terlambat lagi insya Allah. Kalau ngantuk biarin aja lah. Ya. Nah, kalau lihat ada santri ngantuk, mahasiswa ngantuk, anak katakan ini takdir Allah. Ya, karena dulu anak ngantukan. Ya. Tapi alhamdulillah anak khutbah Jumat tidak pernah ngantuk. Kita katakan Ibnul Qayyim menyebutkan at-ta'dibu syai' wat-ta'dzibu syai'. Mendidik anak
adalah pembahasan berbeda dengan menghukum anak. Sama-sama pukulan, akan tetapi kalau seandainya tujuan yang pertama untuk mendidik, maka ini mulia karena tujuannya islah wa tahdzib. Ini disebutkan Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maudud. Beliau mengatakan memukul anak tujuannya adalah untuk membuat mereka lebih lempeng, bagus. Berbeda dengan pukulan hukuman. Pukulan hukuman memang tujuannya membuat dia kapok karena melakukan kesalahan. Tetapi kalau mendidik anak, dipukul tidak apa-apa. Maksud anak, kita sabar ketika melihat ada hukuman sebentar, karena tujuannya adalah mendidik. Baik. Kita ini tinggal di generasi yang memang dikenal dengan Gen Z, ya kan, dikenal dengan Gen Z. Dan Gen Z ini lebih repot karena didukung oleh Gen Z senior. Ya, tahu kan antum? Ya, yang katanya Gen Z itu cara bacanya Gen Z. Ya, Gen Z senior itu orang tuanya. Jadi kadang ketika ada anak salah dan melanggar, kemudian dihukum. Kalau dulu, anak cerita ini sama kawan dari Jazair. Kami dulu kalau dipukul oleh guru, kita nggak berani lapor ke orang tua. Karena kalau lapor ke orang tua akan nambahi. Ya. Kamu tidak bakal dipukul oleh guru kecuali kamu nyalah. Tapi zaman sekarang berbeda. Zaman sekarang ada santri kena hukuman, orang tuanya jauh-jauh datang ke sini ngamuk-ngamuk. Kenapa anak saya dihukum? Kenapa kayak begini? Ini kayak malaikat di rumah. Sekarang di ini jadi kayak narapidana. Wah, macam-macam ram. Ya, kita bilang ini kayaknya 11-12 ini. Ada yang junior, ada yang senior. Kita bilang ternyata moral itu sudah hilang dari zaman ini. Padahal banyak nasihat dari para ulama yang mengatakan ta'allamul adab qabla an tatlubal ilm. Belajarlah adab sebelum kita belajar ilmu. Sampai dulu perkataan para ulama, ya, nahnu. Ini yang menyampaikan ulama ahli hadis. Ada seorang ulama namanya Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah, seorang ulama Mesir dalam ilmu hadis, keluar dari rumah melihat murid-muridnya kayaknya lagi bercanda gitu. Sepertinya wallahu alam sedang bercanda atau sedang ngapain. Kemudian beliau ini menyayangkan, ini murid yang biasa belajar agama kok kayak gini banget gitu. Maka beliau mengatakan, nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadis. Kita ini kayaknya lebih penting belajar adab meskipun sedikit daripada belajar hadis banyak tapi nggak ngerti adab. Bukan berarti adab dan tata krama lebih penting dari ilmu agama, bukan. Tapi para ulama sedang mengatakan bagaimana seseorang akan berhasil belajar sementara dia tidak ngerti adab dalam belajar. Dulu para ulama sampai mengatakan, ini disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab Taqyidul Ilm. Beliau mengatakan, kalau ada orang yang tidak pantas menerima ilmu, gak usah dikasih. Ngapain capek-capek kita? Ada orang gak mau belajar, kita kasih ilmu kita. Ilmu ini mahal. Ilmu ini berharga. Kita kasih orang yang gak mau. Yang bau yang masih banyak. Baik. Contoh perkataan ini beliau sampaikan, al-bukhlu bil ilmi qada'un li haqqihi wa ma'rifatun bi fadlihi. Nah, beliau mengatakan orang yang pelit dengan ilmunya karena dia tidak kasih kepada orang yang bukan ahlinya justru merupakan sebuah penghargaan dan pengakuan kepada kedudukan ilmu. Dan ini ternyata memang menjadi bandrol. Kalau seorang yang alim punya ilmu saja tidak menghargai ilmu yang kita pelajari, bagaimana orang lain akan menghargai ilmu yang akan kita ajarkan? Kita aja yang akan ngajarin ilmu, kita sendiri nggak menghargai ilmu yang kita ajarkan. Bagaimana murid akan menghargai ilmu yang akan kita kasih ke dia? Apalagi orang lain yang mendengar, oh itu belajar dari dia, ya gitu aja. Subhanallah, di antara
cuplikan kisah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, Al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, ahli hadis, madhabnya Hambali, bahkan kawan dekat Imam Ahmad, wafat tahun 238 Hijriah. Beliau satu saat melihat ada buku yang di sana banyak perkataan ahlu bid'ah. Karena memang banyak perkataan bid'ahnya, beliau marah, diambil buku itu dilempar. Buku itu diambil kemudian dilempar. Imam Ahmad lihat. Imam Ahmad marah. Beliau kemudian mengatakan, ayuf'alu hadza bikalamil abrar? Pantaskah memperlakukan buku yang banyak kata-kata nasihat dengan cara seperti ini? Ini disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam nasihat seorang perlu sopan terhadap buku yang dipelajari. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Jama'ah dalam kitab Tazkiratus Sami'. Seorang penuntut ilmu, dia perlu menghargai alat belajar dia. Alat belajarnya apa? Buku. Dia perlu beradab di depan gurunya, dia perlu beradab di depan kawannya, dia perlu beradab di majelisnya, dan dia perlu beradab dengan buku yang dijadikan alat belajarnya. Kalau kita tidak hormat dengan alat ini, maka kita tidak sukses dalam belajar. Meskipun tidak ada dalil, haram nulis buku yang bukan maknanya. Haram hukumnya meletakkan buku di atas buku agama. Tidak ada dalilnya memang. Tetapi para ulama mereka dari dulu memiliki adab dan tradisi. Bahwa buku yang ada dalil-dalilnya, apalagi Al-Quran, tidak boleh ditumpukin oleh buku yang lebih rendah. Yang disebutkan dalam kitab Tazkiratus Sami'. Ya. Kemudian mereka membawa buku. Kalau seandainya seorang membawa buku dengan terhormat, maka ini merupakan sebuah kehormatan. Jangankan membawanya dengan terhormat. Seorang membawa buku saja, ini termasuk sebuah kehormatan. Ada seorang ulama namanya Abu Isa, Muhammad bin Isa Abul Walid. Ini seorang ulama bahasa. Atau seorang ulama ahli hadis juga, akan tapi hadisnya tidak terlalu kuat. Ini beliau kemana-mana bawa buku. Kemana-mana bawa buku, kemudian ditanya, ya Abul Walid, innaka mru'un tajidu fi nafsik. Antum kemana-mana bawa buku, sementara kamu tidak pengen baca buku. Antum pengen aja bawa buku aja, padahal kelihatan muka antum sudah capek, malas juga bawa buku. Beliau mengatakan, inna hamlad dafatiri minal muru'ah. Membawa buku merupakan sebuah kehormatan. Dulu waktu kita kuliah di kampus, ini yang cerita Ustadz Musyafa dan juga teman-temannya. Kita ini dekat sama teman-teman Yaman dan Jazair. Indonesia ini sama siapa aja akrab gitu. Tapi Masya Allah akrab sama orang Jazair dan orang Yaman. Ke Haram, Masjid Nabawi, ke kuliah, dekat aja gitu. Tapi bedanya, orang Yaman dan orang Jazair ini kalau nunggu bis apa gitu, buka mushaf. Orang Indonesia buka HP. Ya, itu mentalnya memang di tahun 2005 aja sudah kayak begitu tuh. Ana diberitahu sama angkatan-angkatan itu, Indonesia kok khas banget ya. Kok beda sama orang Yaman, orang Jazair gitu. Baik, kita tahu ternyata membaca buku atau bahkan membawa buku muru'ah, kehormatan. Orang kemana membawa buku, kalau dia bosan buka buku. Orang kemana membawa HP, yang dibuka HP. Coba lihat sekarang. Antum alhamdulillah, antum bersyukur. Antum di pesantren tidak boleh bawa HP. Seandainya antum boleh bawa HP, mungkin pengajian ini buka HP. Yang lagi buka HP nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya. Tapi maksudnya kita lihat, kita ngerasa kehidupan kita bersama HP ini, kemana-mana kita bisa tidak kesepian. Karena kita sama istri kedua ini. Maksudnya HP maksudnya HP. Ya. Maksudnya ini kadang-kadang menjadi istri pertama. Karena istri depan antum, kita bawa HP, istri bawa HP juga. Kita lebih asyik dengan HP kita. Dia juga kayak gitu. Kan kayak mengalahin tuh kan. Orang gak nyadar. Subhanallah. Orang ketika sepi, dia gak kebingungan selama dia bawa HP. Nunggu, mau ketemu siapa, langsung. Di kereta, bosen. Naik kereta 11 jam. Gak usah bingung, yang penting ada kuota. Buka sudah. Aman, gak ada masalah. Dulu para ulama, mereka menghilangkan
kebosanan dengan baca buku. Ya salam, baca buku, hilangkan kebosanan. Ternyata ini dirasakan oleh seorang putra raja. Ya. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ini raja ini. Antum tahu kalau lihat santri yang kaya dan santri yang miskin. Kalau ada santri kaya tapi rajin, betul-betul ini bikin iri. Tapi kalau ada yang kaya malas, ini wajar. Ya, karena biasanya kebanyakan fasilitas membuat orang malas biasanya, meskipun tidak selalu, ya. Tapi orang yang hidup di tengah kerajaan, fasilitas semuanya mau sudah. Fasilitas semuanya ada. Tapi ternyata tetap bisa belajar seperti para tulabul ilm. Ini mahal. Khalifah Al-Ma'mun, dia disebut oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, kana yanamu wad-dafatiru hawla firashihi yanzuru fiha. Al-Ma'mun ini kebiasaannya kalau tidur bukunya kemana-mana tuh. Dia suka membaca sebelum tidur dan ketika bangun. Nurun ke anaknya. Anaknya kemana-mana bawa buku. Ditanya oleh bapaknya, "Ma hadza ya bunai?" Ini apa? Anaknya jawab, "Hadza ba'du ma yashhadul fitnah wa yu'nisu fil wahdah." Ini adalah teman kesendirian dan yang bisa menajamkan pikiran. Orang kalau otaknya ini bisa digunakan baca begini, maka dia akan terarah untuk berpikir seperti yang dibaca. Sehingga dia menajamkan pikirannya. Dia ditanya oleh ayahnya, jawaban anak kecil bisa seperti itu. Ini teman saya ketika saya sendiri dan ini yang akan menajamkan pikiran saya. Kata Khalifah Al-Ma'mun, "Alhamdulillahilladzi razaqani dzurriyyatan yara bi'aini aqlihi aktsara min an yara bi'aini jismihi." Alhamdulillah yang menganugerahkan aku anak yang lebih bisa melihat dengan akal daripada melihat dengan mata biasa, mata fisik. Ya, ini raja dengan anaknya, tapi mereka punya misi belajar beneran. Ikhwas sekalian, di zaman sekarang fasilitas itu tinggal memanfaatkan. Kalau orang dulu nyari ilmu apa, dapat PR, nyari beneran, cek, nyari beneran. Zaman sekarang tinggal AI. Ya, tugas mau ujian open book. Bukan open book lagi, open Google. Wah, sudah. Ya, sampai kadang-kadang mahasiswa itu jawab pertanyaan belum merubah itu. Itu betul-betul copy paste aja masih apa adanya itu. Cedat gini, kamu rish ya ujiannya? Enggak kok, itu padahal kelihatan banget fontnya aja belum kerubah tuh. Itu. Kalau mau maling kan cerdas dikit ya. Tapi ternyata orang sampai kayak begitu. Bikin skripsi, tulisannya kayak Masya Allah banget. Pas ditanya, ini apa? Nggak ngerti. Ini apa? Yang nulis siapa? Kamu pakai AI nggak? Dikit-dikit. Pede jawabnya. Dikit-dikit anak pakai AI. Bukan dikit-dikit ini. Ini kayaknya dikit semuanya. Dikit yang nggak pakai AI. Tapi sekarang, apakah orang belajar dengan kayak begitu? Kita akan bisa menguasai. Tadi kita sebutkan, ilmu itu kalau seandainya di buku aja tidak sama dengan yang dihafalkan. Bagaimana dengan yang di buku pun tidak ada. Sekarang yang ngerjakan tugas pakai AI, googling aja, trek jadi kumpulin. Gak ada sebenarnya dia, kosong, gak ada apa-apanya sama sekali. Orang yang mau belajar dan ilmunya kelihatan banget, dia harus mengikuti caranya para ulama. Dan salah satu rukun belajar harus menghafal. Mustahil ada orang sukses dalam belajar tidak mau menghafal. Anak mau milih pondok yang tidak ada hafalannya, kayaknya nyari di ujung dunia nggak dapat. Semua lembaga pendidikan, ilmu dengan berbagai disiplinnya harus ada hafalan. Cuman memang beda-beda yang dihafalkan berapa, tetapi itu harus. Abdul Razzaq As-San'ani wafat di tahun 211 Hijriah. Beliau mengatakan, "Kullu ilmin la yadkhulu ma'aka al-hammama fala ta'uddah." Ilmu yang tidak bisa kamu bawa masuk kamar mandi jangan dihitung seperti ilmu. Enggak ada apa-apanya.
Kayak antum gak punya apa-apa. Berarti harus dihafal. Dan dulu kita sering mendengar ungkapan seorang ulama, ihfadz fakullu hafidhin imamu. Hafalkan. Orang yang hafal dia orang yang di depan. Orang yang ngerti dan dia ahli dan lebih menguasai. Kalau ada hafalan, kalau nggak ada, kita bayangin ini dulu sampai jadi anekdot ya. Pengajian, ustadznya bawa HP. Pas mau nyampaikan baterainya habis. Sudah pengajiannya libur aja karena ilmunya ada di HP, baterainya habis. Gimana tuh? Yang sebelumnya ada khotib naik mimbarnya tinggi. Subhanallah, mau lagi berapi-api begini, catatannya terbang. Sret. Gak enak banget kan? Ini kayak imam lagi ref terus salah tuh, gak enak kan? Ya, ini khotib lagi berapi-api, catatannya jatuh, gimana? Ini harus turun dulu. Dan lebih dari itu, kita sering diingatkan, dulu Syekh Haytham Sarhan hafizahullah, beliau mengatakan, aib sekali seorang penuntut ilmu sudah lama belajar, giliran ada khotib terhalangan hadir, gak ada yang bisa maju tuh. Gak ada yang maju. Belum siap katanya. Kenapa? Khutbah kan cuma 15 menit. Karena memang tidak dihafal. Seandainya orang ngafal hadis, ngafal ilmu itu, sudah naik ke atas mimbar, sampaikan yang dihafalkan, selesai. 1-2 hadis rampung sudah. Selesai apa bedanya? Tapi ala kulli hal, kita katakan bahwa orang mau belajar harus mau menghafal. Yang tidak mau menghafal gagal dalam belajar. Baik. Guru-guru kami, dosen-dosen kami dulu di UIM mengatakan, kalau antum tidak kuat untuk menghafal matan-matan yang banyak, maka minimal antum harus bisa menghafal matan terbesar. Matan terbesar apa? Matan terbesar Al-Quran. Itu matan itu. Ya, firman Allah Azza wa Jalla. Kalau antum tidak hafal matan Kitabut Tauhid, atau matan syair Ibnul Qayyim Nuniyah, atau antum tidak hafal fikih apa, minimal Al-Quran antum hafalin. Ya. Dan ini dulu di kalangan para ulama, meskipun tidak wajib, tetapi ini menjadi corak kebiasaan orang belajar di zaman itu. Al-Auza'i rahimahullah, seorang ulama dari Syam, wafat tahun 157 Hijriah. Diceritakan oleh salah satu muridnya, kana idza ra'a fina hadatsan, kalau dia melihat ada di antara kami yang masih kecil datang di pengajian, dia akan mengatakan, aqra'tal Qur'an, kamu sudah hafal atau tidak? Jadi kata-kata aqra'tal Qur'an ini artinya kamu sudah hafal atau belum? Kalau cuma baca udah biasa sekali. Kamu sudah menghafal Al-Qur'an belum? Kalau iya, maka dia akan dibilang, Iqra' min qawlihi ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayain. Dites tuh ayat waris tuh. Ya, itu anak kecil langsung suruh, sudah hafal Quran? Coba baca. Tapi kalau belum, maka dia akan disuruh pergi. Imam Al-Auza'i mengatakan, idhab ta'allamil Quran thumma ta'ala fata'allam. Kamu pergi hafalin Quran dulu, nanti kalau sudah hafal silahkan datang ke sini baru belajar sama ana. Para ulama menganggap orang tidak punya hafalan menjadi cacat dalam ilmu periwayatan. Ini dicontohkan seperti seorang ulama terkenal. Dia punya riwayat dan sanad, dia punya tulisan dalam Kitabul Aqidah. Sayangnya dia tidak hafal Quran. Diceritakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitab Taqribut Tahdzib di biografi Uthman ibnu Abi Syaibah. Uthman ibnu Abi Syaibah saudara Abdullah ibn Abi Syaibah yang punya tulisan kitab Al-Musannaf. Uthman ibn Abi Syaibah juga banyak tulisannya. Dikatakan dalam biografinya, thiqatun hafidhun syahirun lahu awham. Dia adalah seorang terpercaya, hafalannya kuat, tapi sayang dia punya banyak kekeliruan. Qila innahu kana la yahfazul Qur'an. Katanya dia tidak hafal Al-Quran. Maka kalau kita baca biografi para ulama,
hampir kebanyakan mereka sudah hafal Al-Quran dari sejak kecil. Dari sejak kecil sudah hafal Quran. Imam Ahmad rahimahullah punya anak namanya Abdullah. Abdullah ini cerita, laqanani abi Ahmad al-Qur'ana min famihi. Aku belajar Al-Quran dari bapakku. Dan ini ketika masih kecil. Imam Syafi'i rahimahullah 9 tahun selesai hafalan Al-Qur'annya. Al-Hafidh Ibnu Hajar juga hafal Al-Quran sebelum usia baligh. Artinya tradisi para ulama, mereka hafal Al-Quran sejak usia masih dini. Kalau kita bisa menjadi seorang yang Allah pilih menghafal Al-Quran, kenapa tidak? Itu bukan suatu yang mustahil. Alhamdulillah orang Indonesia ini pondok tahfidz, rumah Quran sudah banyak. Dan anak paling lihat ketika ada perlombaan MTQ, STQ, Musabaqah Hifdzul Quran. Orang Indonesia nggak kalah-kalah. Ketika ada lomba internasional, kita lihat orang Indonesia Masya Allah. Yang fasih banyak. Artinya tinggal pengarahan aja. Kita nggak kurang. Potensi dan kemampuan bisa. Ya, tapi kita memang butuh untuk latihan. Alhamdulillah kita melihat pondok-pondok sunnah banyak yang sudah mulai memperhatikan hafalan Quran. Dan kalau diperhatikan, hafalan Quran ini akan punya pengaruh besar dalam penguasaan ilmu yang lain. Dan memang kalau kita mau jujur, hampir semua orang takut sama hafalan. Kita bilang hampir semua orang takut sama hafalan. Yang sudah dewasa, kalau mereka mau kuliah, dia akan cari jurusan yang tidak ada hafalannya. Kenapa nggak masuk sini? Enggak, ngapalin. Cari yang susah. Pondok hafalan Quran, pondok tahfidz menjadi pesantren yang paling sedikit muridnya. Itu dari dulu itu. Padahal pesantren tahfidz paling sedikit liburannya. Ya, mereka liburan setelah orang-orang sampai rumah, kita belum nih. Menjelang lebaran baru kita. Satu pekan sebelum lebaran baru kita liburan. Nanti setelah lebaran, 1 pekan setelahnya sudah balik. Padahal kakak adik kita yang di sekolah-sekolah formal masih belum selesai liburnya. Dan memang itu perjuangan orang ngapalin. Lebih banyak, harus lebih konsentrasi. Terlalu santai liburnya, hilang hafalannya. Ta'ahadu hadzal Qur'ana fawalladzi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi 'uquliha. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi SAW menyatakan murajaah terus nih hafalan karena dia lebih cepat hilangnya daripada onta yang diikat. Kalau nggak diikat, onta akan hilang, kabur. Padahal onta kan tidak ada yang balapan lari, nggak ada kan? Onta itu jalan semua. Tapi kalau tidak diikat, hilang dia. Baik, maka santri yang ngapalin Quran, liburnya sedikit wajar. Sehingga banyak yang nggak suka. Tapi kita katakan ternyata memang itu ada pengaruhnya. Semakin banyak yang dihafal, maka semakin kuat otak kita dipakai. Satu saat nanti ketika memahami pelajaran yang lain, maka kita bisa memudahkan untuk mengikuti. Karena memang sudah biasa dipakai. Jadi kecerdasannya diasah. Kita punya kesempatan yang sama. Cuman kita mau pakai apa enggak? Dan sebenarnya kalau kita bahas kayak begini, kayak pembahasannya untuk santri aja kan. Kalau wali santri, sudah lewat masanya. Nanti anak saya insya Allah. Subhanallah, ada koran Emirat. Dia pernah memuat orang tua yang berhasil menghafal Al-Quran. Namanya kalau tidak salah Sultan Ibn Hamad Ash-Shibli. Dia ini umurnya sudah 52 tahun. Dia melihat anak-anak TPA ngaji, kok enak sekali. Akhirnya dia pengen, saya harus hafal. 52 tahun. Ini kalau guru, tinggal 4 tahun pensiun dia. Ya, dia 52 tahun mulai menghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah selesai. Umurnya 59. Jadi 9 tahun atau 8 tahun dia menghafal, tapi selesai. Lalu dia bilang, saya terlambat. Tidak boleh terulang pada anak-anak saya. Dia punya 5 orang anak, semuanya hafal Quran setelah itu. Tetapi maksudnya, orang tua bisa ternyata mulai meskipun sudah tua, menghafal masih bisa. Anda sering sampaikan ke bapak-bapak, kalaupun kita tidak punya hafal Quran yang banyak, tapi minimal kita punya
tambahan hafalan. Tahun ini kita hafal 20 surat. Surat Juz Amma, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Sampai apa? Misalkan anggap sampai surat Al-Ghasyiyah. Tahun depan masih sampai Al-Ghasyiyah aja. Subhanallah. Antum kalau tahu di Indonesia ini ada ikatan mu'allaf. Ya kan? Subhanallah, mereka yang ada di ikatan mu'allaf ini ada yang tambah hafalannya sampai 2 juz, 3 juz. Ana sering sampaikan di mana-mana. Ana punya kenalan orang mu'allaf Swedia. Dia waktu masuk ke kampus Ana di UIM itu, dia duduk sebelah Ana. Dia baru 5 tahun masuk Islam. Nulis Arab per huruf, per biji. Karena memang dia mu'allaf. Dia kidal. Nulis Arab itu pakai tangan kiri. Dia jengkel karena nulis Arab susah. Dia bilang, kalau saya nulis Inggris dari kiri ke kanan, saya dorong tangan saya. Tapi kalau saya nulis Arab dari kanan ke kiri, tangan saya nyangkut. Terus kawan anak di sekitar itu kan dengerin cerita dia orang mu'allaf, Masya Allah, jenggotan pirang dia. Bilang, insya Allah kamu kalau sudah lama akan terbiasa. Semua orang bilang gitu. Kalau udah terbiasa, nanti bisa apa? Ini susah sekali. Terus ada punya kawan ini, orang Jeddah dia, Saudi. Dia kidal juga. Dia bilang, Ana nulis kidal. Ibu ambil pulpen tuh, tulis. Seneng banget orang Swedia ini. Kamu kidal bisa nulis? Wah, berarti bisa. Subhanallah, itu tahun pertama Ana 2005. Kita belajar hadis. Kemudian teman Ana ini akhirnya pindah ke jurusan akidah. Di dakwah, kemudian dia diterima di pasca sarjana. Persyaratan di sana untuk diterima pasca sarjana, untuk lanjut S2 minimal 5 juz. Kemudian untuk S3 minimal 10 juz. Ini mu'allaf nih. Mu'allaf sampai bisa S3, sampai hafalannya 10 juz. Yang Islamnya sejak lahir ini, boro-boro 10 juz ya. Ya, juz 30 aja, bolong-bolong. Dulu pernah anak hafal tuh. Sekarang sudah lupa. Berarti kan gak ada hafalnya itu. Kalau orang Arab bilang itu, indi jaddi mayyit. Ya, saya punya kakek. Wah, umurnya tua misalnya. Mana sekarang? Sudah meninggal. Ya sama aja gak punya kan? Ya, jadi ada orang punya. Saya dulu pernah ngapalin tuh. Ngapalin berapa? 15 juz. Sekarang udah lupa. Ya sama aja. Gitu. Maksud Dana, kita sudah lama nih. Tidak ada salahnya meskipun sudah berumur untuk nambah hafalan. Sehingga Ramadan ini kita punya hafalan juz 30. Gak ada salahnya. Ramadan berikutnya kita punya hafalan juz 29 separuh atau sepertiga. Seperti itu. Ini bukan untuk santri. Kalau untuk santri 1 tahun insya Allah minimal 8 juz bisa. Ana bilang sama antum. Orang yang bisa ngafalin 1 hari 1 halaman. Insya Allah 1 bulan 1 juz itu sudah ideal. 1 hari 1 halaman, 1 juz 20 halaman. Kalau antum tambah dengan istirahat, hari libur, hari Ahad, kemudian untuk murojaah, maka 20 itu sudah cukup untuk nambah hafalan baru, dan 1 bulan anggap antum punya 1 hafalan, 1 juz. Nggak sampai 1 tahun itu, mungkin antum sudah terbiasa menghafal 1 hari 1 halaman. Biasanya, orang kalau sudah hafal 10 juz, rata-rata dia sangat mampu untuk menambah hafalan 1 hari 2 halaman. Orang yang hafal Al-Quran 2 halaman setiap hari, maka insya Allah dia bisa dalam 1 bulan hafalnya 2 juz. Cepat itu. Kalau dia sudah terbiasa sampai juz 25, tinggal 5 juz, dia pun bisa dalam 1 hari menghafal 3 halaman. Bisa sekali. Ya. Hatam, maka dia akan semakin mudah untuk memurojaah. Kita bilang bukan berarti dia langsung lancar kayak Syekh Sudes, enggak. Ya. Orang kalau ngafalin Quran sering problemnya, ana mau lanjut hafalan yang belakang kocar-kacir. Tapi kalau enggak lanjut, di depan masih banyak. Lalu saya mau hatamnya kapan? Ini sering ditanyakan, enaknya ana lanjut apa murojaah dulu biar sampai lancar? Kita bilang yang benar, lanjut aja sambil murojaah. Kalau orang mandek demi murojaah, nanti nggak lancar-lancar juga, yang di depan nggak nambah-nambah. Taib, bagaimana caranya? Bikin jadwal, ke depan nambah, meskipun 1 halaman tiap hari, disiplin. 1 halaman, 1 halaman, 1 halaman, murojaah sambil jalan. Ada perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah. Ibnu Jauzi mengatakan,
laisa man hafidha nisfal Qur'ani kaman hafidhal kull. Tidak sama orang yang hafalannya setengah Al-Qur'an dengan orang yang hafalannya full satu Al-Qur'an. Walaysa man hafidha mi'ata haditsin kaman hafidha alfa. Tidak sama orang yang hafalan hadisnya 100 dengan yang hafalan hadisnya 1000 hadis. Wa ala hadza falaysa al-ilmu illa ma hussila bil hifdz. Dengan demikian kesimpulannya, ilmu itu memang harus dihafalkan. Tapi kesimpulan berikutnya, orang yang semakin banyak hafalannya, maka kemampuan melancarkan lebih tinggi dari yang hafalannya sedikit. Kalau hafalan kita 3 juz, yang lancar cuman 5 halaman, wajar. 3 juz itu kan 60 halaman. Kalau lancar 5 halaman, bagus banget. Anak pengen punya hafalan 2 juz lancar. Tapi hafalan antum yang pernah antum hafalkan cuma 3 juz. Biasanya enggak. Orang punya hafalan 3 juz, lancar 2 juz, biasanya enggak. Kalau hafalannya 10 juz, lancar 2 juz, 3 juz, ini wajar. Ini pengalaman ana ya. Kalau Ustadz Musyafa, Masya Allah, dulu beliau belum 10 tahun aja sudah hatam, Masya Allah. Allah barik. Ana dulu iri, tapi ya sudah, itu dah dulu. Kalau ana disuruh ngafalin Quran lagi, ana enggak mau. Tapi yang jelas, antum insya Allah lancar-lancar sendiri. Tapi dulu guru-guru ana juga bilang, antum hatam Al-Quran 30 juz yang lancar 15 juz, hebat banget itu. Hebat banget. Ya. Sampai hatam 30 juz yang lancar 15 juz, hebat. Artinya yang lebih banyak enggak kayak gitu. Karena butuh waktu untuk murajaah. Tapi orang kalau punya hafalan sampai 30 juz, tanggung jawab dan mental tuntutan untuk murajaah lebih besar dari yang hafalannya baru 15 juz. Orang 15 juz itu siap jadi mantan biasanya. Ana bilang sama antum, yang hafalannya 15 juz, ini siap jadi mantan. Mantan pernah menghafal 15 juz. Iya. Antum hafalan antum berapa? Dulu katanya. Pernah ngafalin 15 juz. Sekarang berapa? Ya seqadarullah masya'fa'al. Ya, tapi kalau orang sudah pernah menghafal 30 juz, dia punya beban moral harus murajaah. Maka memang kaidahnya antum tambah hafalan antum semakin banyak, insya Allah kemampuan murajaahnya semakin besar. Baik. Disebutkan oleh beberapa ulama cara menghafal Al-Quran. Ya. Yang pertama, ini ana lihat dari bukunya Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Kemudian ana juga baca kitabnya Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Beliau katakan seorang penuntut ilmu memang sudah sepantasnya memiliki jatah dan porsi hafalan Quran. Kayak aib banget ada seorang talibul ilm tidak hafal Al-Quran. Wah, sombong banget antum ya. Mentang-mentang hafal Quran, kita yang tidak hafal Quran. Kita katakan bukan mentang-mentang, antum kenapa nggak hafal Quran? Sekarang hafalin. Tidak ada alasan, ana sudah S1 sekarang tidak hafal Quran, takdir ana mungkin tidak hafal Quran. Nggak ada kayak gitu. Ana punya kawan orang Jazair, dia menghafal Al-Quran justru ketika dia S1. Ini lagi suntuk-suntuknya kita ngafalin hadis dalam satu semester 180. Kemudian kita masih ada PR, sanad, pelajari banyak sekali. Tapi dia punya target, anak harus hatam Al-Quran S1. Selesai S1 dia. Ngelancarinya waktu S2. Sekarang Anda bilang termasuk motivasi untuk menghafal Al-Quran ini bukan untuk santri aja. Tetapi untuk para mudarrisin juga sama. Anak sebenarnya kadang-kadang itu pengen di jurusan hadis. Dosen-dosen kita minta untuk ngafalin hadis minimal sehari 5 hadis. Tapi anak malu karena anak sendiri untuk memaksakan diri murojaah juga ternyata tidak gampang. Tetapi mestinya orang itu tidak bakal bisa merasa hidup dengan ilmu kalau tidak ada hafalannya. Ana betul-betul kenal beberapa orang yang setiap hari dia punya wirid. Wirid itu yang dibaca terus harian. Setiap hari dia punya jatah sekian. Terserah wiridnya apa. Wiridnya kadang tahajud. Ana setiap hari harus sholat tahajud sekian rakaat. Sholat duha mesti ada. Baca Quran dan murojaah sekian. Baca buku sekian. Dulu sebang dosen kami bilang, kamu sehari baca berapa halaman?
Syekh Afwan, ana sibuk, kadang-kadang anak-anak nih butuh apa. Enggak apa-apa, antum sibuk di keluarga tidak apa-apa. Tapi kalau antum tidak bisa hari itu, qadha besoknya. Subhanallah, itu sampai wirid itu menjadi tradisi penuntut ilmu. Sehari ana baca buku berapa, sehari ana menghafal berapa. Ala kulli hal. Syekh Abdul Aziz Sadhan mengatakan, pertama trik untuk menghafal Al-Quran adalah ikhlas dan minta kepada Allah, dan itu yang paling inti. Baik, yang kedua, beliau mengatakan kalau seandainya seorang bisa untuk mencari guru, dan ini harus ya. Beliau mengatakan orang yang mau menghafal Al-Quran dia harus punya guru. Kalau seandainya dia tidak pakai guru, maka hafalannya akan salah tanpa dia sadari. Dan orang yang hafalannya salah padahal lancar, nanti satu saat merubah dan memperbaikinya susah. Ana masih ingat satu ayat yang ana hafalkan sejak ana di pesantren tahfidz. Taunya itu salah ketika ana sudah S1. Jadi ana membaca di surat Ar-Rum itu, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Ana hafalnya bukan ahwan tapi auhanu 'alaihi. Kan artinya beda banget itu. Tapi ana ngafalinnya begitu, auhanu 'alaihi. Habis itu ana dengar Syekh Sudes baca, wa huwa ahwanu, kan kayak gitu kan Syekh Sudes kalau baca itu. Kok melengking banget haknya. Kenapa enggak wawunya? Tapi masa Syekh salah sih gitu. Ana lihat, ya Allah, ini sudah berpuluh tahun ternyata ana hafal ana salah. Padahal sudah ada guru yang nyemak di pesantren itu, kan ada guru tahfidznya. Tapi ada aja yang kelewat. Dan guru tahfidz ana, satu saat beliau membacain ana. Kan kalau di pondok tahfidz itu biasanya guru membacain dulu baru kita hafalkan. Nah, pas guru ana bacain itu, baca dalam surat At-Taubah, surat Al-Anfal, wa'lamu annama ghanimtum min syai'. Beliau membacanya wa'lamu annama ghanimtum pakai nun. Beliau baca kayak gitu, ana enggak perhatian. Yang ana belum hafal. Setelah itu ana baca. Jadi guru ana baca, ana dengerin. Setelah itu ana baca, gantian guru ana dengerin. Pas ana baca wa'lamu annama ghanimtum, ana dibenerin. Ghanimtum. Ana baca lagi wa'lamu annama ghanimtum, dibenerin lagi, terus lihat. Nah, dibuat mushafnya. Kemudian guru ana bilang, "Oh, pakai mim. Ana dulu ngafalinnya pakai nun." Terus mushaf ana dikotakin. Kata ana, yang salah antum, mushaf ana yang dicoret-coret. Tapi maksud ana ini sampai sekarang ingat ana, kalau orang kadang-kadang sudah setor aja ada yang kelewat. Gimana kalau antum ngafalin sendiri tidak setor sama guru? Maka ini harus diusahakan ya. Kalau ngapalin jangan dihafalin sendiri, tapi harus ada gurunya. Alhamdulillah antum di pesantren yang tidak kurang-kurangnya guru itu. Kemudian yang ketiga, kalau antum bisa sambil baca terjemahan dan tahu artinya, akan lebih memudahkan untuk menghafal. Kalau tidak tahu artinya itu, kita kayak ngapalin kata-kata yang terulang gitu. Apalagi dalam satu halaman kadang-kadang di surat Asy-Syu'ara itu qalanya sampai 13 kali kan. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna, qala lagi. Nah, ini kalau kita enggak hafal biasanya dihitung. Satu, ini qala pertama begini, qala kedua begini, qala ketiga begini. Itu kalau ngajarin anak kecil tuh kayak gitu enak. Tapi kalau kita ngerti artinya lebih gampang. Ya, yang pertama misalkan perkataan Fir'aun. Yang kedua jawaban Nabi Musa. Yang ketiga Fir'aun lagi ngomong. Yang keempat jawaban Nabi Musa. Oh enak, pertanyaan yang pertama dijawab sama ini. Pertanyaan kedua jawab sama ini. Enak sekali. Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'un. Qala inna rasulakum alladhi. Baru yang setelahnya qala rabbul masyriqi. Kan berarti dia dihitung nih. Ini kata Fir'aun, dijawab Nabi Musa, Fir'aun lagi, Musa lagi. Kita bisa ngitungnya tuh lebih enak dan paham. Enak, kita bisa menikmati itu. Tapi kalau nggak ngerti artinya agak berat. Nah, maka triknya adalah kalau bisa baca artinya. Yang ketiga, ini ketiga ya, keempat ya. Biasakan menggunakan satu mushaf. Satu mushaf agar tidak ketukar-tukar
tempatnya. Anak ingat dulu waktu kita di pesantren, kita menggunakan mushaf pojok. Dan kita nggak pernah kenal sebelumnya mushaf pojok itu apa. Mushaf yang ditaruh di pojokan. Tapi maksudnya di masing-masing pojokan halaman ada ayatnya. Berhenti di akhir halaman. Dan itu ideal banget untuk hafalan. Tapi yang kita pakai dulu adalah mushaf Indonesia. Mushaf Menara Kudus. Tuh, anak sudah sampai di sini nih. Sanadnya pakai mushaf tapi belum sampai sini. Tapi itu mushaf yang anak pakai, mushaf Menara Kudus. Tapi yang pojok tuh. Nah, satu saat Ana bawa mushaf Madinah. Terus Ana salah. Guru Ana bilang, kamu sejak saat ini nggak boleh lagi pakai mushaf Madinah. Karena memang di mushaf Madinah ada beberapa simbol-simbol yang tidak biasa. Ya, kalau kita baca itu kita bisa salah kalau belum belajar ya. Kayak misalkan yang panjang ulaika gitu itu tulisannya cuman dikomain aja di atas shred kayak gini. Mim ba'di ma jaa gitu tuh enggak ada sukunnya itu, cuman ada huruf mim gitu shred gini. Jadi kita yang enggak pernah belajar itu salah. Guru anak apalagi dia belajarnya pakai pakai mushaf Indonesia. Ngelihat anak pakai mushaf Arab tuh kayak enggak suka gitu. Kamu kenapa pakai gini? Udah enggak boleh lagi pakai ini gitu. Mana mushafmu gitu. Tapi maksud anak ternyata Syekh Abdul Aziz Sadhan juga mengatakan jangan ganti-ganti mushaf. Nanti kalau sudah lancar bebaslah. Mau beli tiap bulan juga tidak apa-apa. Tapi ketika menghafal, usahakan tidak ganti-ganti mushaf. Berikutnya, ini penting sekali. Usahakan yang kita sudah hafal dibaca di dalam sholat. Ya. Kalau antum sudah punya hafalan, berapa misalkan? Al-Muzammil, baca dalam sholat. Usahakan baca dalam sholat. Dan ini ada dalam Sahih Muslim. Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang terbiasa membaca bacaan hafalannya dalam solat akan membuat dia mutqin. Idza qama sahibul Qur'ani faqara'ahu bil laili awin nahari dzakarahu wa illam yaqum bihi nasiyah. Seorang penghafal Al-Qur'an ketika dia membiasakan membaca dalam solat malam atau solat siang maka dia akan gampang mengingat. Tapi kalau dia tidak baca dalam sholatnya, dia akan lupa. Subhanallah, salah satu guru kami dulu, Syekh Yasir Al-Hakami, dari Jeddah beliau, ngajar di Al-Irsyad, beliau bilang, antum jangan ngikut teman-teman, habis sholat, pergi langsung. Antum paksakan diri antum, habis sholat isya, sholat sunnahnya, baca hafalan hari itu. Kalau ngafalinnya pagi ngapalin, berapa? 1 halaman. Habis zuhur, sholat ba'diyah, baca itu 1 halaman. Nanti ketika sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sampai sholat isya. Setelah orang mau balik itu, ba'diyahnya kita baca. Apalagi kalau tahajud kita bisa baca halaman itu. InsyaAllah mutqin bi'idznillah. Wa subhanallah. Memang hampir kebanyakan para huffaz kitabillah mereka praktekkan ini. Ya. Dan kalau kita baca dalam sholat, InsyaAllah di luar sholat kita bisa latihan lebih lancar. Ada orang yang kalau dia ngapalin, dia punya kebiasaan dan kalau kebiasaan ditinggal kayak nggak lancar. Contohnya, ada orang kalau ngapalin Quran, mushafnya harus dipegang, ya kan? Orang punya hafalan, dia mau setor gitu, mushafnya dipegang. Meskipun dia kan nggak boleh buka mushaf, dia nggak boleh buka mushafnya dan dia nggak bakal buka mushafnya juga. Tetapi kayak apa namanya? Dia kalau nggak megang itu nggak enak gitu. Akhirnya mushafnya dipegang aja, nggak diapa-apain tapi dipegang aja gitu. Sugesti kata orang tuh. Nah, bahkan bukan hanya itu. Kalau dulu anak punya teman-teman yang satu pondok suka hataman-hataman itu, mereka nggak bisa lancar kalau nggak pegang bantal. Bukan tidur, bukan. Orang kalau ngaji itu pakai sila gitu, bantal dipegang begini. Subhanallah, kalau dia pas nggak ada bantal nggak bisa, salah-salah itu. Nah, kalau pas sholat itu bisa melatih kita untuk konsentrasi tanpa megang apapun. Bahkan guru kami dulu mengatakan, antum baca kalau bulet lupa, usahakan diingat. Kalau seandainya tidak ingat juga, lompati aja nggak apa-apa. Habis salam baru lihat mushaf. Insya Allah kita akan ingat, oh tadi yang salah ini, nggak akan terulang kembali. Jadi dibiasakan untuk membaca di dalam sholat. Kemudian berikutnya, usahakan memilah sesuai waktu yang ideal.
Waktu yang paling ideal untuk menghafal sebelum subuh. Ini disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, ajwadu awqatil hifzi al-ashar. Waktu yang paling bagus untuk menghafal adalah waktu sahur, maksudnya sebelum subuh. Dan beliau mengatakan, wa waqtul laili anfa'u min waqtin nahar. Waktu malam lebih ideal daripada waktu siang. Kalau kita bisa menghafalnya sebelum subuh, dan pernah praktekkan dulu. Kadang anak malam belum hafal, setoran di pondok itu habis subuh. Ada waktu kisaran 1/4 jam sebelum kita berangkat ke masjid, kita baca. Alhamdulillah kadang-kadang bisa itu, 1 halaman 1/4 jam. Selesai dan habis sholat subuh disetorkan. Dan memang itu terbukti. Orang bangun tidur lagi fresh-freshnya, dia ngafalin, insya Allah mudah. Baik, waktu malam lebih enak karena waktunya tenang. Tetapi tidak mesti kondisi seperti ini semua orang sama. Tetapi secara rata-rata waktu yang paling ideal memang waktu sebelum subuh. Kalau seandainya sebelum subuh belum bangun, setelah subuh. Baik, kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi juga mengatakan bahwa tempat ini berpengaruh. Kalau orang menghafal di tempat terbuka yang membuat tidak konsentrasi, maka tempat ini tidak disarankan. Tempat yang paling bagus adalah tempat tertutup. Dikatakan ajwadu amakinil hifzi al-ghuraf. Tempat yang paling bagus untuk menghafal adalah ghuraf. Ghurfah itu diistilahkan tempat tertutup. Maka beliau mengatakan walaysa bimahmudin al-hifdhu bihadratil khudari wan nabat wala dajijil aswat. Tidak pas banget orang ngapalin di depan pemandangan. Di depan ada taman, apalagi hijau-hijau. Dulu kita ngafalinnya di depan kampus. Jadi kita ngaji di masjid, mahasiswa-mahasiswi lewat depan kita. Wah, ini pemandangan banget, merusak itu. Jadi kita nggak bisa konsentrasi. Suara banter aja nggak bisa. Itu bikin kita tidak konsentrasi. Tapi memang ada kadang-kadang orang kurang kerjaan. Anak punya teman, hafalannya kuat dia. Datang ke tempat hiburan. Antum tahu sound horek tuh? Itu gede banget gini. Dia suaranya itu sampai geter kan. Depannya tuh gitu. Dia pengen melatih fokus dia. Di depan yang geter itu. Depan gini, ngaji dia. Anak bilang kurang kerjaan. Nggak harus kayak gitu. Ya. Tapi memang Al-Khatib Al-Baghdadi bilang tempat yang ramai tidak ideal banget untuk menghafal. Yang paling pas adalah di tempat tertutup. Antum sabar. Menghafal 1/2 jam sudah. Setelah itu antum lancar sudah. Ya, maka dulu di pesantren rata-rata orang ketika ngafalin ngadep tembok. Ini bukan karena khurafat ya, tapi karena orang kalau sandaran begini susah untuk ngafalin. Baik. Kemudian ini penting juga. Orang itu seringkali mengatakan, anak nggak bisa. Karena bayangan dia sendiri yang terlalu berlebih. Dia anggap hafalan Al-Quran itu harus 30 juz dihafal dalam 1 hari. Siapa yang suruh? Orang ngafalin sehari 1 halaman. Gak usah mikir, di depan anak masih berjuz-juz, di belakang masih tidak lancar. Gak usah dipikir itu. Pikir hari itu jatah antum berapa? 1 halaman. Hafalin itu, gak usah mikir yang lain. Lancar, alhamdulillah. Besok mau ngafalin 1 halaman lagi, pikir yang 1 halaman tugas antum, yang kemarin murajaah aja, cuma 1 halaman doang. Nah, hari berikutnya, yang kemarin sudah di murajaah itu lancar insya Allah. Biar tidak hilang, ulangi lagi nggak apa-apa. Sambil nambah 1 halaman. Sudah, pelajari begitu, tiap hari insya Allah selesai nggak kerasa. Nggak kerasa, iya kerasa berat, cuman insya Allah selesai gitu. Insya Allah selesai. Nah, ada mahasiswa biasanya mereka ini ketika disuruh ngafalin, kita di ilmu hadis 1 semester menghafal 150 hadis. Orang bilang 150 hadis, wah berat sekali. Enggak, 150 bukan 1 hari. 150 hadis itu 4 bulan. Kalau dipecel-pecel gitu untuk per bulan, itu sudah lebih-lebih mubazir itu waktunya. Tapi masalahnya orang-orang itu enggak mau ngapalin kecuali kalau waktunya sudah mepet ujian.
Ana sudah bilang berkali-kali, coba antum hafalkan sehari 3 hadis aja. Kalau sehari 3 hadis, 10 hari kan 30 hadis. 1 bulan 90 hadis. Bulan kedua hatam sudah 150. Ya, masalahnya kita nggak mau ngapalin tiap hari. Ana pernah coba sama mahasiswa itu. Ana wajibkan, ana nggak akan kasih nilai antum kecuali kalau antum setor minimal 8 hadis. Harus. Kalau nggak setor di kelas, ana nggak kasih nilai 10. Lumayan nilai 10 itu berharga sekali yang pernah kuliah. Ya, akhirnya ana bilang, ana kasih waktu 10 menit. Hafalin, setor. Di kelas, Masya Allah, banyak yang bisa. 8 hadis. Lalu ana bilang, ana kan nggak minta antum menghafalin 8 hadis. Setiap hari 3 hadis aja. Nanti antum bisa selesai dalam 1,5 bulan. Tapi masalahnya kalau nggak dipaksa, orang nggak mau ngapalin. Maka kita bilang, di antara trik dalam menghafal adalah at-tadarruju fil mahfuz. Ya, sedikit demi sedikit dalam menghafal. Ya, subhanallah, di antara kisahnya ada seorang ahli qiraat namanya Ismail ibnu Ayyash. Beliau setor hafalan ke gurunya yang namanya Asim ibnu Abin Nujud. Dia ini ahli qiraat tapi ahli hadis juga. Ketika setor ke gurunya, dia hanya diizinkan untuk membaca 1 hari 1 ayat. Kata beliau, "Falam aman an yamuta asy-syaikh walamma ukmila hifdzi." Ana khawatir kalau 1 hari 1 ayat, ini syekh mati duluan sudah sepuh kayak begini, ana belum hatam. Tapi ternyata karena gurunya bilang, ana enggak ngizinkan kamu lebih dari 1 ayat dalam 1 hari. Fa innahu athbatulak. Katanya kamu akan lebih lancar kalau 1 hari cuma 1 ayat aja. Karena ana belajar sama guru, maka ana enggak berani bantah. Sampai bertahun-tahun ana diizinkan, ya sudah nambah 2 ayat. Ya sudah nambah 3 ayat. Sampai aku diizinkan dalam 1 hari boleh setor 5 ayat. Ini sekelas para ulama ahli riwayat qiraat. Ternyata mereka ada juga yang disuruh ngaji sampai 1 hari 1 ayat. Baik. Yang berikutnya, seorang perlu meninggalkan maksiat. Ya, ini barangkali antum sering mendengar ya. Orang kalau banyak maksiatnya, ini kita sudah nyobain ya. Benar-benar membuat hafalan kita kacau. Ya, sampai dulu ada seorang ulama namanya Ad-Dhahhak ibn Muzahim rahimahullah. Beliau ini pernah mengatakan, orang yang dapat musibah hafalannya hilang ini karena dosa. Diambil dari apa ayatnya? Firman Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Musibah yang kalian dapat ini biasanya karena dosa-dosa kalian. Lalu beliau Ad-Dhahhak bin Muzahim mengatakan, fa ayyu musibatin a'zamu min nisyanil Qur'an. Musibah apa yang lebih besar dari orang punya hafalan terus lupa? Bisa jadi lupa dia karena banyak dosanya. Ala kulli hal, sebagai penutup, ada satu nasihat yang dikutip oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah. Beliau mengatakan, ada seorang ulama namanya Abbas ibn Abid Daim. Beliau ini ulama Mesir. Beliau cerita, guru ana yang buta pernah mengatakan, usahakan setiap hari kalau bisa mengawali pagi dengan bacaan Al-Quran, lakukan. Karena aktivitas apapun akan mudah kalau pagi hari sudah dimulai dengan bacaan Al-Quran. Seberapa besar porsi bacaan itu, semakin itu pula kamu mendapatkan kemudahan dalam urusan. Ini yang pernah disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Sudah siap dengan jawaban? Ada yang jawab? Pertanyaan pertama, sebutkan 5 nama ulama yang Anda sebutkan sepanjang pengajian. Masya Allah. Allah barik. Yang mana ini? Ya, sudah yang di pintu sana. Ya. Sini. Kerpeannya di bawah nggak apa-apa. Ya.
Antum ini nih, sini. Pakai mic jawabnya. Antum sebutin nama antum, kemudian jawabannya. Nama ana Hanan Maulana. Hanan Maulana. dari Bengkulu. Bengkulu, masya Allah, Bengkulu, Allah barik. Iya, jawabannya. Khalifah Al-Makmun Al-Bukhtalifun, Imam Tirmizi, Imam Bukhari, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini Soleh Al-Muadzin. Baik, mumtaz, masya Allah. Dari Bengkulu, masya Allah, Allahumma barik. Ya, kelas berapa antum? Kelas 7. Oh, kelasnya banyak banget. Ya, bisa dibagi-bagi itu. Baik, silakan. Barakallahu fiik. Sekarang pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 trik untuk menghafal Al-Quran pakai dalil ya. Oh, enggak jadi, ya Allah. Kayak gampang tadi pertanyaannya ya. Karena pertanyaan di awal tidak disebutin. Ya sudah. Ana mau jawabnya pakai hafalan. Enggak pakai kerpean. Enggak apa-apa, antum. Fadol yang pakai baju putih. Antum, ya antum. Ya. Ta'al huna. Sebutin nama antum, jawabannya. Dari mana? Nama saya Salman Al-Farisi dari Demak. Masya Allah. Fadol. 3 trik menghafal. Pertama, ikhlas. 3, tidak gonta-ganti mushaf dan mencari tempat yang ideal. Apa tempat yang ideal? Tempat tertutup. Ya, masya Allah. Hafalan antum berapa? Baru 6. Baru 6. Kelas berapa? Udah kelas 12. Kelas 12 sudah mau jadi ustaz. Allahu akbar. Khairan insyaallah. Harus hatam ya. Barakallahu fiik. Baik. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan 2 perkataan ulama meskipun pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Tapi kalau pakai bahasa Arab 1 aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Antum. Tapi anak pengen antum nggak bawa kerpean antum, oke? Bawa sini. Oh, dihafalin dulu, browsing di AI nggak nemu tuh. Ya. Siapa namanya? Naufal. Naufal. Antum sebut sama teman-teman. Asal antum, kemudian sebutin. Nama saya Naufal Mumtaz dari Jepara. Kepala, masya Allah, tetangga. Ya, ya sebutin perkataan siapa aja. Dari Ibnu Abbas, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilm. Artinya belajar adab sebelum belajar ilmu. Ya, masya Allah. Allah barik. Hafalan antum kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. 7, 8, 9, 10. Kelas 1 SMA ya? Ya. Hafalan antum berapa? 21. 21. Mumtaz, masya Allah. Kalau hatam nanti bisa diumrahkan. Bisa diumrahkan. Mudah-mudahan. Barakallahu. Ya. Ta'allamul adab qabla an ta'allamal ilm. Ana tadi sampaikan bukan perkataan Ibnu Abbas ya. Tapi tidak apa-apa. Ya. Khairan insyaallah, barangkali ada yang mau antum sampaikan, antum mau tanyakan silahkan. Atau mau antum debat juga tidak apa-apa. Ya. Mungkin ada jamaah yang ingin bertanya. Dari jamaah. Mau langsung atau kertas boleh?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini ringkesan jawaban-jawaban tadi. Masya Allah, Allahumma barik. Tapi hadiahnya sudah habis. Baik, ini ada pertanyaan pakai bahasa Arab ya. Bagaimana pengalaman belajar antum? Ya, ana bilang mudah-mudahan antum lebih baik dari ana. Karena kisah perjalanan belajar ana banyak kebetulannya. Ya, banyak kebetulan karena tidak direncanakan sebelumnya. Ketika ana lulus SD, ana tidak ingin masuk pesantren hafalan Quran. Qadarallahu ma syaa fa'al. Di hari itu ada kawan abi ana kecelakaan. Dia nabrak anak sekolahan. Jatuh anak, kemudian rame apa segala macam, lagi ribut-ribut. Akhirnya teman abi ana itu mampir ke rumah. Tadi ini ada orang nggak sengaja apa ini nabrak apa ya gitu. Sudah selesai. Nah, akhirnya dia bilang sebelum pulang, oh itu ada pesantren tuh gratis katanya. Coba aja masukin anak ente ke sana gitu. Nah akhirnya abi ana tanya, di mana tuh? Di Jember. Itu ada 100 kilo dari rumah. Dan subhanallah ketika ditanya, katanya pendaftaran sudah tutup. Ya sudah, cuman abi ana iseng-iseng aja. Coba kalau langsung ke sana bisa diterima apa enggak? Langsung abi ana ke sana diajak. Ternyata bisa langsung tes, kemudian akhirnya masuk. Ya alhamdulillah, kebetulan itu. Baik. Kemudian ketika ana selesai dari pesantren tahfidz Al-Qur'an, ana lanjut ke Al-Irsyad Tengaran, Semarang. Itu pun juga tidak sengaja. Karena di Al-Irsyad dari dulu memang bayar SPP-nya mahal. Dan ana di pesantren pertama gratis karena itu dibiayai orang. Kalau membayar mungkin abi ana juga mikir-mikir. Tapi yang jelas di Al-Irsyad biayanya lebih tinggi. Abi ana banyak anaknya. Sampai ana pernah mikir, ini kalau anaknya banyak sekolah semua ini bayarnya gimana? Ana ngomong kayak gitu sama abi dimarahin. Kamu gak usah mikir itu urusan orang tua. Ya sudah gitu. Tapi maksudnya waktu di Al-Irsyad, ana nggak kebayang karena memang biayanya mahal. Cuman ana pernah lihat brosur gitu. Subhanallah, abi ana hari raya main ke temennya, kok lihat ada orang sama-sama jenggotan, anaknya kecil-kecil banyak gitu, kenalan. Dari kenalan itu ternyata, oh itu ada Al-Irsyad tuh beasiswa dari Banyuwangi, ada orang muhsinin kasih apa segala macam. Coba aja daftarin masuk. Ya, ana belum pernah berpikir ana pengen ke Madinah. Sampai ketika ada pengajian, ana diajak oleh abi ana, ayo kita ngaji. Pengajian biasa kayak begini, yang ngisi lulusan Madinah. Nah, ana pengen kamu kayak dia. Kamu nanti lulus dari pesantren ke Madinah. Ana nggak kebayang, apalah apa abi ana ngomong apa terserah gitu. Ana juga nggak punya bayangan sama sekali. Sampai kelas 3, kelas 12 tuh sekarang. Sampai kelas 3 SMA tuh kita rencana mau ngikutin muqabalah ujian ke Madinah. Subhanallah tahun 2003 muqabalah ditiadakan. Ya sudah, ana bilang mau gimana lagi mau ke Madinah nggak bisa. Orang bilang antum kalau punya duit untuk umroh, insya Allah diterima di Madinah lebih gampang karena sekarang tidak ada ujian ke Indonesia. Antum datang ke sana umroh, tes Madinah, insya Allah terima 90%. Iya 90%. Tapi duit dari mana umroh ini? Ana nggak bakal minta ke orang tua, abi tolong kasih ana fulus untuk umrah, mustahil karena waktu itu aja ketika ketahuan ana lulus kemudian ana ngajar, gaji ana ingat waktu pertama ngajar 200.000
Begitu ada gaji 200.000, kata Abi ana, sudah ya, Abi nggak ngasih uang saku lagi kamu. Wah, karena memang waktu itu uang saku anak 75.000 2 bulan. Ya, tapi alhamdulillah cukup ya. Sampai ketika anak pernah kelas 2 muallimin ada musabaqah hafalan hadis, anak ikut hafalan hadis, hafalan Quran, matan-matan apa, anak ikut semua, anak dapat juara 500.000. Langsung anak bagi-bagi, anak makan-makan tuh sama teman-teman anak. Kata Abi anak, kenapa duit pakai foya-foya? Karena kita keluarga miskin, duit itu duit 500.000 itu. Tapi karena anak nggak punya dan anak nggak enak sama teman-teman anak kan, anak pakai makan apa segala macam, Abi anak marah itu. Tapi yang jelas, waktu ada informasi umroh bisa bikin masuk ke UIM, anak sudah putus asa. Mana bisa anak? Ternyata kebetulan juga ada musabaqah. Musabaqah pun anak nggak bisa daftar itu. Tapi ada satu kenalan, dia ikut musabaqah tingkat kabupaten, juara 1 dia. Pas dia mau lanjut ke tingkat provinsi, dia dapat panggilan jadi tukang adzan di Qatar. Karena dia akrab sama anak, sudah antum gantiin anak. Khair, anak ganti. Ya alhamdulillah, qadarullah masuk itu ya sudah alhamdulillah itu nggak sengaja juga itu. Sudah akhirnya ikut musabaqah berikutnya, berangkat. Diberangkatin gratis, alhamdulillah. Meskipun di berikutnya anak nggak menang lagi, tapi sudah berangkat gratis, sudah alhamdulillah masuk. Ketika S1 selesai, mau ke S2, orang pada bilang kuat-kuatan tazkiyah, harus hafal ini, harus pinter ini. Subhanallah, anak nggak bisa untuk ngumpul-ngumpul tazkiyah masyayikh itu. Kita orang Indonesia ini pemalu ya, mau deket sama masyayikh. Ya mungkin sebagian asatidzah bisa lah, kalau anak nggak bisa. Dari dulu anak ini pendiam sampai sekarang. Cuman bedanya kalau ngomong agak susah berhenti. Nah kemudian anak bilang, anak akan usahakan sebisa anak. Kalau masuk, alhamdulillah enggak, sudah akhirnya anak ujian. Subhanallah. Dari semua pendaftar 34 yang diterima cuma 10. Dan anak orang ke-11 katanya. Anak dibocorin dari prodi itu, antum nomor 11. Yang diterima cuma 10. Apa manfaatnya? Kalau seandainya kita nomor 2 aja, yang diterima 1 ya gak masuk kan. Tapi ya sudah biarin aja. Tapi subhanallah, kawan anak orang Saudi bilang, anak akan usahakan ente. Wah keliling dia, ngomong apa lebih semua. Sampai akhirnya, memang jurusan yang lain nerimanya banyak-banyak. Ada yang 20, ada yang 25, ada yang 17. Kok kita cuma nerima 10? Ini kayaknya ada kemungkinan ditambah. Kalau ditambah, insya Allah masuk tuh. Alhamdulillah akhirnya ditambah, masuk. Jadi belajar anak itu serba kebetulan. Maka insya Allah kalau antum nggak kebetulan, insya Allah antum bisa lebih baik. Ya, barakallahu fiik. Ada yang debat, ada yang tanya sudah. Sekarang tinggal yang debat. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari santri atau jamaah? Fadhol. Kayaknya nggak ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, fadhol. Assalamualaikum. Amin. Ini nggak ada temanya juga kok. Silakan. Ustadz Musyafa kajiannya sudah rutin kan? Nanti ditanya Ustadz Musyafa ya. Ya, beliau bertanya tentang jual beli properti. Ana sama properti aja nggak ngerti itu properti itu apa ya. Tapi yang jelas, insya Allah itu bisa tanya ke beliau. Ya, dan Ana nggak pernah sih bayar kayak gitu-gitu. Kalau Ana pernah bayar mungkin Ana bisa
berbagi. Barakallahu fiik. Ana kira cukup insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu